Selamat datang dalam keluarga besar Bethany Medical Center. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Tuhan cinta kamu dan Tuhan cinta saya. Saya menyapa bagi saudara yang datang di ibadah onsite maupun yang online. Ayo kita beri tepuk tangan buat setiap kebaikan Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di akhir tahun ini, kita banyak belajar tentang sinergi. Katakan bersama saya keras, sinergi. 2, 3. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus membuang iri hati, egois, dan kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa bersinergi dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Dan setiap kali kita berbicara tentang sinergi, akan selalu berkaitan dengan yang namanya relationship atau hubungan. Ucapkan bersama saya hubungan. 2, 3. Kurang keras, hubungan. 2, 3. Nah, siapa sadar bahwa saudara dan saya tidak dapat berjalan sendiri dalam hidup ini. Anda perlu bersinergi dengan Tuhan dan dengan orang lain. Yang sadar angkat tangan saudara. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus didatangi oleh seorang Farisi. Mari kita lihat Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Anda tahu pada waktu Yesus melayani di dunia ini, ada orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi yang memusuhi dia. Karena dengki, karena iri, dan mereka berkumpul, ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, untuk mencoba Yesus, untuk menjebak Yesus. Jadi dia tidak bertanya dengan sebuah kerinduan mau belajar, tapi untuk mencoba Yesus. Karena mereka meragukan Yesus, ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum dalam hukum Taurat? Istilah kasarnya dari Kejadian sampai akhir, kira-kira apa yang paling penting dari semua firman Tuhan? Ayat 37, mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. Semua baca 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 semua baca. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari 66 kitab di Alkitab kita, hari ini jika kita simpulkan manakah yang terpenting dari perintah Tuhan, ternyata Yesus menjawab, yang terpenting dari seluruh perintah Tuhan bukanlah soal korban, walaupun korban itu penting, bukanlah soal pujian penyembahan, walaupun pujian penyembahan itu penting, bukanlah soal pelayanan, walaupun melayani itu penting, bukan soal mencari jiwa, walaupun mencari jiwa itu penting, tetapi Yesus menjawab, yang terpenting adalah hubungan. Kata bersama saya, hubungan. 2, 3. Bagaimana Yesus menjelaskan bahwa esensi utama kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal dan dengan sesama secara horizontal. Coba kata bersama saya keras, hubungan. 2, 3. Kata bersama saya, hubungan itu penting. 2, 3. Coba Anda yang menyaksikan secara online, coba klik di komen, katakan hubungan itu penting. Ayo ucapkan bersama saya, hubungan itu penting. Yang percaya bahwa hubungan itu sangat penting, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, coba lihat bagaimana
ahli Taurat ini mencoba Yesus dengan pertanyaan untuk menjebak Yesus. Karena mereka mencurigai dan tidak mempercayai Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan yang telah datang dengan cintanya. Nah, saudaraku, inilah persoalannya. Mengapa ada banyak orang tidak bisa bersinergi dengan baik dengan Tuhan dan dengan sesama? Sebab hidupnya selalu dipenuhi dengan banyak kecurigaan. Dipenuhi dengan asumsi-asumsi yang salah, baik tentang Tuhan maupun tentang orang lain. Nah, sekali lagi saudaraku, saat kita belajar tentang sinergi, kesatuan, kerjasama, maka tidak pernah kita bisa abaikan pentingnya membangun hubungan. Dan percayalah, setiap hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama, suatu kali akan melewati yang namanya ujian demi ujian. Ya Pak ya? Saya mau tanya, iya Pak ya? Contoh, saudara sebagai anak dengan orang tua, pernah enggak akhirnya ada masalah, tension, dan itu menguji apakah Anda tetap berhubungan sebagai anak dan orang tua dengan baik, atau malah rusak hubungan itu? Pernah atau tidak? Pernah. Hubungan Anda sebagai suami dan istri, pernah enggak tiba-tiba salah pengertian, tiba-tiba ada masalah, ketegangan, dan di situ akan ada ujian. Apakah akhirnya melalui semua masalah itu hubungan itu rusak, bercerai, pisah, ataukah akhirnya tetap menjadi suami istri yang bisa sepakat? Hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Saudara, ada masa dan waktu di mana Tuhan benar-benar engkau lihat sangat baik. Tapi jujur, pernah enggak saudara mengalami kekecewaan? Mengalami yang namanya, kok gitu Tuhan ya? Aku minta seperti ini, kok jawabannya seperti itu? Jujur, pernah tidak? Sudah, kalau jujur ya, semua kita dalam berhubungan, relationship pasti melewati namanya ujian. Dan ujian itu akan menentukan. Ingat minggu lalu saya berkata, setiap bulan rambut kita tambah panjang. Yang perlu dipotong adalah rambutnya, bukan leher kita. Ingat, ketika ujian hubungan antara kita dengan Tuhan maupun dengan sesama terjadi, maka di situ menentukan Anda mau cut hubungan, Anda putus hubungan, ataukah saudara tetap memotong ego kita. Saya berdoa biar kita semua lulus saat melewati ujian-ujian hubungan. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah the test of relationship, ujian hubungan. Ucapkan bersama saya keras, ujian hubungan. 2, 3. Nah, hubungan karena cinta, hubungan karena kasih akan membuat sinergi itu sangat kuat antara kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara, itu sebabnya enggak heran ya. Pernah enggak Anda berpikir, kenapa ada orang Kristen itu, aduh sangat aktif ke gereja, bahkan aktif pelayanan, bahkan ada yang jadi hamba Tuhan. Tapi tiba-tiba ketika mereka melewati satu titik masalah, melewati sebuah ujian hubungan, mungkin merasa dikecewakan, disakiti, dilukai. Dan tiba-tiba orang-orang Kristen itu langsung hilang, langsung mundur, langsung kemudian berhenti ikut Tuhan, atau kemudian pindah gereja, atau berhenti pelayanan. Saya mau tanya, kira-kira ada nggak seperti itu? Ada nggak? Banyak. Nah, saya berdoa supaya saudara menangkap pesan Tuhan ini, sehingga saudara benar-benar lulus dari setiap ujian hubungan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan bersama saya mau lulus. 2, 3. Kurang keras, saya mau lulus. Yang menyaksikan secara online, ketiklah di komen, katakan saya mau lulus. Saya mau lulus. Nah, Yesus datang ke dunia untuk membangun kembali hubungan dengan manusia yang telah rusak akibat dosa dan kepercayaan yang salah. Saudara sekalian, lihat bagaimana Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu ke bumi ini. Dia rela datang sebagai manusia yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Untuk apa? Membangun kembali relationship, hubungan yang sudah hancur karena dosa.
dan karena kepercayaan yang salah. Saudara, sayangnya begini, dengar baik-baik. Ada banyak orang Kristen hanya sibuk mementingkan ritual agama tanpa mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Saya ulang lagi. Contoh. Lihat kemari. Ada banyak orang percaya yang lebih mementingkan ritual agamanya daripada hubungannya dengan Tuhan. Contoh nih gini. Berapa banyak orang aktif ke gereja, tiap minggu ke gereja. Sejak kecil sudah Kristen. Ikut sekolah minggu, sampai akhirnya tiap minggu ke gereja, bahkan aktif pelayanan. Tapi Anda tahu, kalau tiba-tiba ritual itu, ibadah itu dipotong, isinya kosong. Nothing. Nah, gini ya, pandemik ini benar-benar akan menguji bagaimana kedalaman iman kita. Orang yang cuman selama ini ke gereja cuman karena ya pokoknya saya ke gereja hanya mementingkan ritual. Begitu kena lockdown, pemerintah melarang untuk kumpul bersama. Aha, ini yang gua tunggu-tunggu. Lalu pakai banyak alasan untuk tidak ke gereja lagi. Saya mau tanya, banyak nggak kayak begitu? Banyak. Tapi saudara, pagi ini yang datang onsite ibadah, Anda berbeda. Anda datang karena Anda bukan cuma mementingkan ritual, tapi Anda benar-benar cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, saya mau tanya, amplop itu penting enggak? Bagusnya amplop itu penting enggak? Halo? Penting. Tapi yang lebih penting, apanya? Isinya. Ini enggak kosong, ada isinya. Tapi saudara enggak boleh tahu berapa persembahan saya hari. Betul enggak, saudara? Maaf ya. Banyak kita itu cuma lebih mementingkan ritualnya. Cuma lebih mementingkan aksesorisnya. Yang penting saya ke gereja. Nanti pakai baju apa ya? Nanti lagunya apa ya? Pokoknya yang khotbah siapa ya? Dan sebagainya. Tapi, memang ritual penting. Tapi kalau dalamnya kosong. Kalau jujur ditanya, engkau punya enggak hubungan pribadi dengan Tuhan? Saudaraku, kita sering kali ngomong, oh saya punya. Tapi jujur, berapa banyak orang percaya hari-hari ini? Dalamnya kosong. Rohaninya kosong. Makanya begitu kena kekecewaan, doanya nggak dijawab Tuhan, ada orang nyinggung dia, perkataannya menyakitkan, apa yang dia minta dan tidak dikabulkan, langsung kecewa. Kenapa kosong? Saudara mungkin berkata, Pak Lukas ini cuma mengada-ada. Loh, justru ini masalah utamanya. Saya sebagai gembala mengasihi dan mencintai saudara. Saya nggak mau saudara akhirnya waktu lewati ujian hubungan langsung Anda tiba-tiba menghilang atau bahkan Anda mundur. Tapi saya berdoa, lewati ujian apapun, engkau tetap cinta dan cinta dengan Yesus selama-lamanya. Kurang meriah dong, halo orang-orang yang cinta Tuhan, amin. Oke ya, mari kita lihat dari Alkitab. Ada banyak orang cuman mementingkan kegiatan agamanya, walaupun itu penting, tapi kosong. Saudara, contohnya, lihat Ayub. Siapa tidak kenal Ayub? Orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Diberkati orang terkaya. Tapi Anda tahu? Bahkan sampai Alkitab mencatat. Lihat Ayub pasal yang pertama ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu. 10 anak Ayub habis pesta. Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Wow, Ayub berfungsi sebagai ayah, imam yang baik. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, rajin sekali. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Saya mau tanya, jadi Ayub suka berkorban tidak? Rajin. Rajin ibadah tidak? Rajin pagi-pagi. Lihat, sebanyak jumlah mereka sekalian, 10 orang anak Ayub. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Lihat kalimat terakhir. Demikianlah dilakukan Ayub kapan? Senantiasa. Lihat, Ayub berarti suka korban enggak? Suka. Ayub suka ibadah dan menyembah dan memuji Tuhan enggak? Suka. Senantiasa. Sesuatu tindakan yang terus-menerus kontinu dia lakukan. Nah, setan datang sama Tuhan. Bos, Ayub itu cuma nyembah Tuhan hanya karena kau lindungi, hanya karena kau berkati. Coba lihat,
Kalau sudah nggak ada pagar perlindungan, coba lihat. Kalau semua berkat fasilitas hilang, pasti dia tidak akan menyembah Tuhan lagi. Pasti dia akan meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan senyum. Aha, prove it. Coba. Anda tahu? Ketika 10 anak Ayub habis, mati semua. Semua kekayaannya habis. Bahkan seluruh tubuh Ayub kena sakit. Awalnya Ayub masih berkata, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau Anda baca dari Ayub pasal 3 sampai pasal 41, isinya Ayub mengutuki Tuhan, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih, percuma saja saya setia, percuma saja saya hidup benar. Dan Ayub betul-betul marah sama Tuhan. Dia senantiasa beribadah, amplopnya ada, dalamnya kosong. Buktinya apa? Lihat sekarang Ayub 42, ayat yang ke-5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Selama ini dia senantiasa ibadah, nyembah Tuhan, korban melayani Tuhan, hanya dari kata orang saja. Tetapi sekarang, kata bersama saya, sekarang, 2, 3, kurang keras, sekarang. Nggak boleh ditunda-tunda loh ya, jangan besok ya. Tapi kapan? Kata bersama saya, sekarang. Coba yang di online klik komen, katakan sekarang. Kata bersama saya, sekarang. Sekarang apa? Mataku sendiri memandang engkau Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan, dia baru kenal. Wow. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, lihat kemari. Kenapa perkataan Ayub yang konyol, perkataan Ayub yang ngaco itu, nganggap Tuhan kejam, nganggap Tuhan tidak adil, semua perkataannya jelek itu. Dari pasal 3 sampai pasal 41. Kenapa tidak dihilangkan saja dari Alkitab? Kenapa perkataan yang ngaco itu sampai sekarang masih kita bisa baca di Alkitab? 2 arti. Pertama, Anda tahu, saudara, di saat engkau sedang mengalami persoalan apapun, lebih baik quiet, diam, daripada engkau banyak ngomong. Karena banyak ngomong, banyak kesalahan. Dan yang kedua, Anda tahu, kenapa tetap ada di Alkitab, enggak dihapus saja. Kan sudah Ayub bertobat, dicabut. Tapi kenapa tetap tertulis di Alkitab? Hati-hati. Di saat engkau sedang marah dan kecewa, semua perkataan Anda di sosial media dan di hati semua orang yang mendengar tetap akan terekam dan tercatat. Makanya mulai sekarang hati-hati kalau Anda ngomong dan komentar apapun juga. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayub sehebat itu. Rupanya kosong. Makanya gak heran ada orang dari dulu sudah Kristen, tiba-tiba kena masalah, jebret, hilang. Tiba-tiba dikecewakan sama orang Kristen, jebret, hilang. Tiba-tiba ternyata dikecewakan sama gereja, jebret, hilang. Kenapa? Karena cuman amplopnya saja, dalamnya kosong. Nah, saya berdoa dalam nama Yesus, biar khotbah ini mengubah hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Pak, kan cuman Ayub, siapa bilang? Contoh lagi, yang kedua ya, Simon Petrus. Saudara, belum pernah kan kita ketemu Yesus langsung 3,5 tahun? Dia itu ketemu Yesus tiap hari, 3,5 tahun. Melayani, lihat mujizat, lihat semua yang terbaik. Tapi Anda tahu, rupanya Simon Petrus cuman sibuk pelayanan. Sibuk hanya ritualnya, sibuk aksesorisnya. Dalamnya kosong. Buktinya apa? Anak kecil loh tanya, loh kamu kan orang Galilea. Om kan pasti muridnya Yesus. Aku gak kenal dia, aku gak kenal dia. Sampai 3 kali. Maka ayam berkokok, kukuruyu. Yesus pandang Petrus. Dia sadar. Lihat, kosong. Dan dalam frustrasinya Petrus bilang, yuk kita nyari ikan. Untungnya dia masih kumpul sama teman-teman murid yang lain. Ingat baik-baik, ketika engkau sedang kacau, jangan menjauh dari BFA Anda. Jangan menjauh dari komunitas gereja Tuhan. Justru Anda tetap berkumpul sama-sama, supaya Anda tetap bisa dibangunkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin.
Ketika kita lagi kacau, malah kita menjauh dari gereja, malah kita dekat sama orang-orang yang hancur. Hancur hidup kita. Petrus lagi jalan dengan murid-muridnya, semalaman tidak dapat ikan. Tiba-tiba Yesus di tepi pantai. Dia datang, dia dekati. Mereka nggak tahu itu Yesus. Anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Nggak ada, kosong, nothing. Lihat, tanpa Tuhan kerja keras, kosong. Bersama Tuhan, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu ke kanan. Saudara, waktu ditebarkan jalannya ke kanan, Alkitab mencatat langsung diketahui jumlah ikannya berapa? 153. Ucapkan bersama saya, 153. Yang online coba klik 153. Jangan ditomboi ya. Kenapa waktu jumlahnya kok bisa cepat tahu? Berarti di antara 12 murid Yesus ada yang ahli matematika. Mungkin lulusan Kumon dan sebagainya. Saudara. Dan Anda tahu saudaraku, dengan cepat langsung Simon Petrus itu dengar Yohanes ngomong ini. Dia Tuhan. Dan Anda tahu Simon Petrus langsung ambil baju, langsung terjun ke danau, datang pada Yesus. Orang kalau renang normal itu justru lepas baju, terjun, betul nggak? Tapi ini Petrus langsung malah pakai baju, malah terjun. Anda tahu kenapa? Waktu kami ke Israel, tour guide-nya bilang begini, Petrus itu tahu kenapa 153. Satu itu dalam bahasa Yunaninya adalah yaitu ani. 53 itu dalam bahasa Yunaninya Elohim. 153 artinya dialah Elohim. Dialah Mesias. Dialah Yesus. Dialah Tuhan. Dialah Kurios sang pencipta. Gak heran Petrus. Dia Tuhan. Langsung dia terjun. Singkatnya, Yesus kasih makan. Roti bakar dan ikan bakar. Anda harus tahu, makanan paling sehat di dunia, ikan bakar. Anda yang tidak suka ikan, Anda menyesal besar. Yesus saja suka makan ikan. Pak, saya tiap hari makan ikan kok. Ikan babi, ikan ayam, itu lain. Dan di tepi danau, Yesus one on one. Simon, do you love me? Pertanyaan pertama, aku mengasihi kau. Gembalakan. 2, 3 kali. Do you love me? Apakah kau mengasihi aku? Di saat itulah Petrus hancur hati. Selama ini dia cuma sibuk ritual pelayanan. Tapi dalamnya kosong. Makanya sejak itu Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Makanya sejak itu sampai akhir hidupnya, Petrus tidak pernah lagi goyah. Sebab dia sudah mengalami kasih dan mau hidup dalam kasih Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Satu lagi contoh di Alkitab. Saulus. Yang akhirnya jadi Rasul Paulus. Apa saudara pikir dia tidak tahu agama? Apakah dia tidak taat beribadah? Dia sangat taat beribadah, bahkan dia berkata, aku menangkap para pengikut Yesus yang menyesatkan, aku masukkan ke penjara, aku ikut bunuh mereka, dan itu adalah agamaku, aku sedang beribadah. Lihat, banyak orang cuma sibuk ritualnya, dalamnya kosong, tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan pribadi. Tapi Tuhan Yesus sayang, menuju ke Damsyik, terang bersinar. Yesus datang dan berkata, Saulus, Saulus. Dia panggil namanya, persis tahu. Pagi ini, malam ini, Tuhan panggil nama Anda masing-masing. Lukas, Lukas. Betty, Betty. Bejo, Bejo. Mejen, Mejen. Mengapa engkau menganiaya aku selama ini? Saulus yang beribadah dan beragama kaget. Siapa engkau? Kok aku menganiaya engkau? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya.
saat itu runtuh semua agamawi Saulus. Dia mulai kenal Yesus secara pribadi. Walaupun buta 3 hari, akhirnya Tuhan celikkan. Dan sejak itu dia jadi hamba Tuhan yang menggoncang dunia karena Yesus. Kenapa? Karena akhirnya dia tidak kosong lagi. Tapi dia mulai ada isinya. Dia kenal Yesus dan cinta Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi, ritual ibadah penting. Tapi Anda tahu semuanya aksesoris. Tapi kedalaman Anda dengan Yesus itu tidak boleh diabaikan. Sehingga ketika kita melewati ujian-ujian hubungan, kita tidak pernah kecewa. Ada sebuah film yang saya rekomendasi buat saudara. Tapi nanti nontonnya, selesai kebaktian, jangan sekarang. Ini film lama tahun 2017. Judulnya adalah The Shack. Arti The Shack adalah gubuk. Saudara, di Netflix lagi booming lagi. Dan saya jujur nangis di jamaah Tuhan waktu lihat film ini. Saudara tahu, film ini mengisahkan seorang pria bernama Mackenzie Allen Phillip. Dia terlahir sejak kecil dari keluarga Kristen. Papanya aktif ke gereja. Bahkan jadi pengurus gereja. Tapi papanya tiap hari suka mabuk-mabukan. Dan suka memukul mamanya. Dan Mac ini sejak kecil sering dipukul oleh ayahnya. Bahkan saat Mac akhirnya di jamaah Tuhan, dia berani maju ke altar untuk bertobat. Dia ngomong di depan pendetanya. Kalau dia sering kali benci sama papanya karena papanya sering mukul dia. Pendetanya dengar. Kalau papanya pemabuk, langsung papanya marah. Dihajar habis-habisan malam itu. Dan Anda tahu, akhirnya Mac dengan kebenciannya dengan papanya. Dia campur beberapa racun ke minuman alkohol papanya. Singkatnya papanya mati. Dan tidak ada orang tahu bahwa Mac yang melakukannya. Singkatnya Mac bertumbuh jadi dewasa. Dia menikah dengan seorang istri yang cantik dan dapat 3 orang anak yang baik. Mac bertumbuh menjadi suami yang berusaha jadi suami yang baik, ayah yang baik bagi anak-anaknya. Sampai sebuah tragedi terjadi. Saat dia dengan 3 orang anaknya liburan vacation ke tepi danau, nginep di sana camping. Singkatnya anak paling kecil itu, Messi, yang akhirnya saudaraku diculik orang dan dibunuh. Dalam keadaan seperti itu saudaraku, Max semakin marah dan kecewa dengan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak lagi mau lakukan apa-apa di rumah kayak orang stres. Sampai satu kali ketika salju. Dia tinggal di Oregon, Amerika. Dia bersihkan salju. Singkatnya, dia lihat di kotak surat di depan rumahnya. Ada satu surat. Waktu dia buka ternyata sebuah surat misterius. Dia pikir orang lain tetangganya. Tapi ternyata semua tidak. Tapi itu surat dari Tuhan. Dan berkata, mengundang Mac, datanglah ke gubuk The Shack, tempat anakmu dibunuh. Aku menunggu engkau di sana. Tertanda papa. Itu panggilan istrinya dan anaknya tentang Tuhan. Singkatnya akhirnya Mac melalui beberapa proses dia ke sana. Dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjelma jadi 3 pribadi. Manusia, karena Mac ini sejak kecil luka sama bapaknya. Maka Bapak surga tidak datang dalam wujud Bapak. Tapi dalam wujud seorang ibu, wanita yang kulit hitam itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang. Lalu kemudian Roh Kudus hadir dalam seorang wajah wanita Asia itu. Anda tahu Tuhan kita Maha Kuasa, dia bisa menjelma apapun. Dan di saat itulah, Mac mulai mengalami, mengerti dalam kemarahannya, kebenciannya kepada Tuhan. Maka pribadi Bapak menjelaskan. Kamu seringkali selama ini menuduh, menghakimi Tuhan, menghakimi orang lain dengan gampangnya. Kamu benci sama papamu. Akhirnya dia perlihatkan. Papamu itu kasar, benci, pemabuk. Kenapa? Karena pada waktu kecil dia juga suka dihajar oleh ayahnya. Dan
Dan di situ Anda tahu sampai dia berkata, kenapa Tuhan izinkan anakku misi dibunuh orang? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak mencegah? Lalu jawaban Tuhan, bukan aku yang melakukan. Aku tetap punya rencana baik. Tapi karena kejahatan dan dosa dan manusia diberi free will melakukan yang buruk. Dan akhirnya Yesus juga ketika naik kapal di danau itu dan hampir tenggelam. Yesus datang berjalan di atas air. Dan membuat Mac akhirnya bisa jalan bersama Yesus di atas air. Dan singkatnya Mac alami pemulihan Tuhan. Sampai akhirnya dia juga diperlihatkan anaknya misi yang sudah mati di surga. Bahagia, sukacita. Di saat itu Mac hancur hati. Runtuh semua kekecewaannya dengan Tuhan. Akhirnya Mac mulai, saudaraku, kembali cinta dengan Tuhan. Dan dia kembali sembuh dari dirinya, dari luka masa lalunya. Dengan papanya, luka dengan dirinya sendiri. Dia boleh bisa mengampuni papanya. Dia bisa mengampuni dirinya. Bahkan dia bisa mengampuni pembunuh anaknya, misi. Singkatnya, Mac kembali dengan keluarganya. Sekarang dia berbeda total. Karena dia kenal kasih Yesus. Cinta Bapa. Dan akhirnya dia betul-betul jadi orang Kristen yang cinta Tuhan. Dan jadi suami dan ayah yang baik. Demikianlah kira-kira cerita saya. Anda cuma mendengar, saya nonton 2 jam, saudaraku. Tapi saya nangis karena setiap kata-kata itu merupakan jawaban Tuhan. Betapa Tuhan sangat cinta kita semua. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Jangan jadi Kristen yang cuma di luarnya saja, tapi dalamnya kosong. Come on, church. Hari ini mari jadi Kristen yang luar dan dalamnya betul-betul Kristus hadir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kata bersama saya, luar dalam hanya Yesus. 2, 3. Saudaraku, bagaimana rahasia memenang dari ujian hubungan? Yang pertama, bangun hubungan karena cinta, bukan karena ikut-ikutan. Saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu karena cinta. Makanya Yesus bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesama. Selalu bangun hubungan itu karena kasih, karena cinta. Jangan karena ikut-ikutan. Maaf ya, berapa banyak kita seringkali cuma ikut-ikutan. Teman-teman ngajak, ayo gereja. Nah nanti kalau teman-teman yang sama, crowd itu orang banyak kemudian kecewa sama gereja. Udah gak usah ke gereja, keluar dari gereja. Anda mau ikut keluar dari gereja? Ketika teman-teman berkata, ayo kita melayani Tuhan. Ikut melayani. Nanti tiba-tiba teman-teman berkata, udah gak usah pelayanan. Percuma saja. Apa sudah akan kemudian meninggalkan pelayanan? Nah maaf kata. Berapa banyak kita bangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Itu karena ikut-ikutan. Nah itu akan sangat berbahaya. Sebab satu kali yang namanya tren. Yang namanya saudaraku crowd. Itu bisa berubah. Dan Anda tahu kan? Yang namanya crowd itu sangat kejam sekali. Hari ini Anda bisa dipuji-puji luar biasa di sosial media. Besok Anda bisa dicaci maki secara bengis. Nah hari ini saudaraku, jangan engkau bangun hubunganmu karena ikut-ikutan. Anda datang gereja karena diajak suami, diajak istri, diajak orang tua, puji Tuhan. Tapi mulai hari ini engkau datang karena cinta dengan Yesus Kristus Tuhan. Cara membangun hubungan bukan karena ikut-ikutan. Jadilah murid, bukan hanya pengikut. Makanya jangan cuma jadi follower Jesus follower. But be disciple of Christ. Murid Yesus. Aku gak cuma cukup puas hari Minggu datang ke gereja cuma berapa hari. Selesai, habis itu selesai. Goodbye Tuhan. Senin sampai Sabtu urusanku, kerja dengan keluarga. That's it, aku gak perlu Tuhan lagi. No. Anda harus disciples. Anda harus mau dimuridkan. Di gereja ini ada BFA, Bethany Family Altar. Bergabunglah. Di gereja ini juga ada sum pemuritan. Bahkan sekarang kami tiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi waktu Philadelphia, waktu Jakarta jam 6 sore. Kita hadir dalam program YouTube channel kita Bethany Miracle Center. Ada firman Tuhan, ada pujian. Mari Anda tahu, Anda harus betul-betul dimuridkan. Supaya Anda bukan cuma Kristen kulit, tapi Kristen yang benar-benar berakar kuat. Yang setuju katakan yes. Mau tertanam dengan komitmen. Hari-hari ini ya, banyak orang sudah sangat sulit mau komitmen.
Makanya saya pesan buat para wanita. Kalau Anda pacaran, dipacari sama pria yang tidak pernah mau komitmen, pesan saya segera putuskan saja. Bertahun-tahun pacaran waktu ditanya, kapan kawinnya? Bulet aja, putuskan segera. Buang waktu, buang energi, buang biaya. Lebih baik langsung, kayak saya to the point. Kenal wanita di Philadelphia, noni Philadelphia, langsung saya tanya, do you love me? Mau kawin sama saya? Yes. Maka dengan cara sesama dalam tempo sesingkat-singkatnya, 6 bulan kemudian kami menikah. Komitmen. Tetap teguh dan setia apapun yang terjadi. Lewati apapun. Walaupun crowd, orang banyak, suara banyak, negatif semuanya. Aku tetap mau setia dengan Tuhan. Yang bersetuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Rahasia menang dari ujian hubungan yang kedua. Bangun hubungan karena cinta. Bukan karena kewajiban. Bukan karena kewajiban. Ayo kata bersama saya, bukan karena kewajiban. Yang di online, klik komen, bukan karena kewajiban. Apapun yang kita lakukan karena kewajiban, percayalah, terasa bosen, jadi beban. Ya Pak ya. Saudara, kalau Anda ke gereja cuma karena kewajiban. Karena Anda wajib, kalau saya nggak datang tadi dicari Pak Lukas. Kalau saya nggak datang nanti akhirnya saya merasa bersalah. Pokoknya nanti kalau saya nggak datang, orang tua saya di Indonesia marah-marahin saya. Udah pokoknya saya datang. Kalau Anda cuma datang karena kewajiban, percaya nggak akan tahan lama. Kalau Anda melayani cuma karena kewajiban, percaya nggak akan tahan lama. Dan kalau engkau melakukan karena cinta, cinta itu memberikan kekuatan. Cinta itu juga memberikan apa? Kreativitas. Dan memberikan apa? Memberikan sebuah semangat luar biasa. Dan lihat kalau apapun yang kita kerjakan karena cinta, beda. Tidak ada yang amin. Amin. Saudara, ibu-ibu, halo bu. Bu, kalau masak bagi keluarga cuman kewajiban. Capek nggak bu? Capek. Sudah susah-susah belanjanya aja, bumbunya sampai ke New York. Sudah dimasakin, suami cuman, nggak enak. Anak-anak, nggak mau. Wih, sakitnya tuh di sini. Tapi kalau ibu-ibu masak demi keluarga karena cinta. Aku karena cinta suami, cinta anak-anak. Beda enggak bu? Beda. Beribadah karena cinta? Beda. Berkorban karena cinta? Beda. Dipaksa-paksa harus kasih perpuluhan-perpuluhan. Ya, orang cari alasan, excuse. Tapi kalau orang karena cinta berkorban, jangankan cuma 10-an, 100% pun dia akan lakukan. Kenapa? Cinta. Nah, cara membangun hubungan bukan karena kewajiban itu apa? Belajar mencintai. Seperti Tuhan telah mencintai kita, kita harus belajar mencintai. Setuju dan amin. Lalu rawatlah cinta. Kadang-kadang ada ketegangan, masalah, salah pengertian, gesekan. Tapi rawat baik-baik. Dan kerjakan segala sesuatu dengan cinta. Maka cinta memberi kita kesabaran. Saat kita disakiti, saat kita dikecewakan, tetap sabar, tetap cinta. Dan bahkan kita akan kreatif. Orang kalau jatuh cinta, lihat tampilannya kreatif. Omongannya kreatif. Kata-katanya kreatif. Ya kan? Tidak membosankan. Kenapa? Karena cinta. Kalau engkau cinta Tuhan, hidupmu akan sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mencintai? Bagaimana kita bisa mengasihi? Seperti pompa bensin. Bagaimana pompa bensin bisa mengisi tangki-tangki mobil yang kosong dengan bensin. Karena pompa bensin itu lebih dulu diisi bensinnya oleh truk bensin. Saudara, kita tidak akan mampu mencintai, mengasihi dengan kekuatanmu sendiri. Izinkan kasih Yesus mengisi cintanya tiap hari. Dengan kasihnya, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Itulah kasih Yesus yang tak terbatas. Yang setuju, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia menang dari ujian hubungan. Bangun hubungan karena cinta, bukan karena keuntungan. Kata bersama saya, bukan karena keuntungan. 2, 3. Coba yang menyaksikan online, klik di komen, bukan karena keuntungan. Saudara, hubungan cuman karena keuntungan. Percayalah, sebuah hubungan yang dangkal dan rapuh. Sebaliknya sebuah hubungan karena cinta, itu akan kuat. Bahkan cinta membuat orang tidak hitung-hitungan dan rela berkorban. Nah, saudaraku, mari kita belajar
membangun hubungan dengan sesama dan Tuhan itu bukan karena keuntungan. Oh, kalau saya ke gereja, kenapa? Supaya saya diberkati, supaya saya dapat kerjaan yang baik, supaya saya dapat surat yang saya perlukan, supaya saya dapat jodoh, supaya saya dapat teman-teman yang lain. Maka Anda tahu, orang itu hanya cuma datang karena keuntungan. Cuman karena berkat. Hati-hati, tidak kuat. Kenapa? Saya menjumpai kalau orang datang ikut Yesus cuma karena cari keuntungan. Yang pertama, begitu yang dia inginkan dan dia minta tidak tercapai, langsung hilang kecewa. Atau yang kedua, begitu semua yang dia impikan sudah dapat semua, dia akan begini, goodbye Tuhan, goodbye pelayanan, goodbye gereja. Aku sudah dapat semua yang aku punya, yang aku perlu. Buat apa aku cari Tuhan? Anda tahu, maka itu hubungan yang rapuh. Saudara, kita diberkati bukan karena tujuan. Berkat cuman bonus. Carilah Tuhan sumber berkat. Dan engkau cinta dia, hidupmu tidak akan pernah akan goyah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara membangun hubungan bukan karena keuntungan. Mementingkan hubungan lebih dari keuntungan. Ada kalanya dalam hubungan kita rugi. Gak apa-apa, yang penting hubungan tetap baik. Ada kalanya ikut Tuhan kita dikecewakan. Gak apa-apa, yang penting tetap hubungan baik. Lihat, karena yang dipentingkan hubungan. Bukan kemudian tiba-tiba cerai. Gak kemudian berhenti dari pelayanan. Lalu kemudian rela berkorban dengan tulus. Orang yang cinta itu akan rela berkorban dengan tulus. Dan terus menabur apa yang baik. Nah, biar firman ini mengubah hidup kita. Supaya Anda tidak hanya sibuk ritual, sibuk memperindah, mempercantik amplop. Terima kasih buat teman-teman yang berkorban bunga-bunga yang cantik dan dekorasi. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman lihat. Ini penting, tapi ini semua aksesoris. Tapi yang juga penting, isi hatimu dengan cinta Tuhan. Dan kau harus penuh dengan kasih Tuhan. Jangan membangun hubungan karena yang lain. Kesimpulannya, setiap sinergi suatu hari pasti akan melewati ujian hubungan. The test of relationship. Apakah engkau tetap setia ataukah engkau akan hancur? Dan rahasia menang dari ujian hubungan yang pertama, bangun hubungan karena cinta, bukan karena ikut-ikutan. Jangan karena ikut-ikutan, engkau harus dimuridkan, engkau harus mau tertanam. Yang kedua, bangun hubungan karena cinta, bukan karena kewajiban. Apapun yang kau lakukan cuma karena kewajiban, percaya gak akan tahan lama. Tapi kalau karena cinta, akan berkorban luar biasa. Saudara, teman-teman yang di depan ini, lihat, jam 7 pagi loh, minimal mereka sudah datang. Anda masih tidur. Kenapa mereka lakukan? Karena cinta. Tepuk tangan buat teman-teman. Seandainya minggu depan harus jam 5 pagi, datang? Puji Tuhan. Kalian datang, saya tidur. Lihat, kalau karena cinta beda. Yang ketiga, bangun hubungan karena cinta, bukan karena keuntungan. Jangan pernah lagi bilang, untungnya apa? Kalau Anda cuma cari untung rugi, Anda tidak akan pernah kuat cinta Tuhan. Siapa yang mau berkata, aku mau cinta Tuhan selama-lamanya. Siapa yang mau bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus? Ayo berdiri bersama-sama.